integritas. Integritas ini sejenis dengan perilaku kita kalau di sekolah. Ini perilaku dalam membuat data. Yaitu terdapat 3 jenis integritas data yang dapat diterapkan pada file database Microsoft Access 2002, antara lain yang pertama integritas entitas. Ya. Untuk menerapkan integritas pada tingkat entity agar setiap instance pada suatu entity bersifat unique yang disebut sebagai primary key hingga dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Yang kedua, integritas domain. Untuk menerapkan pada tingkat kolom agar nilai yang diisikan pada kolom tersebut berada di antara nilai-nilai yang diinginkan, seperti rata-rata. Nah, itu. Yang ketiga, integritas referensial. Untuk menerapkan integritas pada tingkat referensi dengan menggunakan primary key untuk memastikan sinkronisasi antara parent, keluarga, dan anak. Sebuah foreign key tidak dapat dimasukkan ke dalam trigger. Trigger merupakan kumpulan script yang berhubungan dengan tabel, view, atau skema yang dijalankan secara otomatis ketika terdapat event yang dijalankan. Event tersebut meliputi operasi yang biasa dilakukan dalam mengolah database seperti DML, DDL, serta operasi database lainnya seperti server error, log. Ini perintah untuk membuat trigger. Yang pertama, create trigger, nama underscore trigger, before after. Ini bisa dipahami ya. Yang berikutnya adalah fungsi agregasi. Agregasi dalam SQL merupakan suatu proses untuk mendapatkan nilai dari kumpulan data yang sudah dikelompokkan. Pengelompokan data itu berdasarkan pada kolom atau kombinasi kolom yang telah. Macam-macam fungsi agregasi. Yang pertama, average. Fungsi AVG adalah suatu fungsi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dalam sebuah kolom. Contoh, select average, nama kolom dari nama tabel. Yang kedua, count. Fungsi count adalah fungsi yang digunakan dalam SQL untuk menghitung jumlah atau banyaknya basis data dari sebuah tabel. Contoh, select count from dari nama tabel. Yang ketiga, max. Fungsi max adalah suatu fungsi yang digunakan dalam bahasa SQL untuk mencari sebuah nilai terbesar dari kumpulan data angka pada
Yang berikutnya view. View ini seperti pemandangan kalau di alam. Kita bisa foto, kita bisa video. Ini view. Kalau di sini beda lagi. Ya. Ini view ini dalam basis data adalah perintah query yang disimpan pada database dengan suatu nama tertentu. Sehingga bisa digunakan setiap saat untuk melihat data tanpa menuliskan ulang query tersebut. Kode untuk membuat view bisa dipahami. Nah, yang berikutnya storage procedure. Storage procedure adalah kumpulan penyataan prosedur SQL yang dapat disimpan dalam database. Storage procedure dapat menerima parameter dan Anda dapat mengatur variabel, menulis pernyataan if, dan lainnya dalam storage procedure. Bagian besar kita cukup akrab dengan penggunaan normal untuk membangun aplikasi database, yaitu membuat database, membuat tabel, mengatur indeks, root data, dan sebagainya. Alur kerja itu berfungsi dengan baik dan banyak kasus, tetapi ada satu aspek penting dalam pemrograman basis data yang hilang, storage procedure. Berikut adalah cara membuat storage procedure bisa dipahami, seperti create prosedur, nama prosedurnya apa, kodenya apa,